saat berada di luar negeri, dalam hal ini Thailand, 5 hari sebelum ditangkap di Bogor. Bahwa jaksa penuntut umum mengajukan bukti berupa Muhammad Amar Zoni alias Amar Zoni, Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni, perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan daftar nomor 454 Pitsus 2023 PN Jakarta Selatan. Satu pendahuluan kepada yang terhormat Majelis Hakim, perkara pidana nomor 454 Pitsus 2023 PN Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya nomor 133 Jakarta Selatan, nomor 12/AZ/IST/9 perihal nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Amar Akbar dengan lampiran bukti-bukti tertulis. Dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, perkenankan kami para penasihat hukum terdakwa bertindak turut dan atas nama terdakwa yang identitasnya sebagai berikut: nama Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni bin Suhaimi Zoni, lahir di Depok 8 Juni 93 dan seterusnya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah kami serahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan pertama perkara ini tanggal 20 Agustus 2023. Bersama ini menyusun dan menandatangani pengajuan nota pembelaan dengan susunan sebagai berikut. Pertama, bab 1 pendahuluan tadi sudah saya bacakan. Untuk bab 2 tinjauan atas surat dakwaan. 1. Bahwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni bin Suhaimi Zoni diajukan sebagai terdakwa dalam perkara 454 Pitsus 2023 PN Jakarta Selatan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif sebagai berikut. Yang kami baca yang mulia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Indonesia nomor 35 tentang narkotika, atau yang kedua dianggap dibaca. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, bahwa konsekuensi penyusunan surat dakwaan dengan bentuk alternatif adalah hanya salah satu perbuatan pidana yang didakwa saja yang akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan dakwaan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan atau dianggap tidak terbukti dan selanjutnya tidak diuraikan nantinya dalam surat tuntutan. Walaupun yang ketiga, bahwa walaupun kami penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan, perlu sedikit kami soroti penyusunan dakwaan pertama dan kedua yang sama-sama tidak disertai dengan dijuntuhkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Padahal dalam uraian dakwaan pertama atau kedua jelas-jelas perbuatan pidana yang didakwakan dituduhkan dikerjakan bersama-sama dengan orang lain, yakni saksi mustaqim yang menjadi terdakwa dengan nomor perkara berbeda, sedangkan dakwaan pertama atau kedua yang disusun secara demikian itu jelaskan dakwaan yang tidak cermat, tidak teliti, dan cacat secara yuridis. Bab 3, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa dalam persidangan perkara pidana ini jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang telah mengajukan 3 orang saksi dari kepolisian, anggota kepolisian, yakni 3 orang polisi yang menangkap M. Amar Akbar pada tanggal 8 Maret 2023 dan saksinya pada pokoknya sebagai berikut. Saksi Petrus Kembari Widodo dianggap dibaca. Yang kedua, saksi Iwan Sofian dianggap dibaca. Yang ketiga, saksi Bagus Dwi Prasetyo dianggap dibaca. Kemudian saksi Mahkota bernama Mustaqim dianggap dibaca. Yang selanjutnya saksi Mahkota bernama Rahmat Hidayat dianggap dibaca. Kemudian bahwa dalam persidangan juga didengar keterangan terdakwa Amar Zoni yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa pernah menjalani rehabilitasi tahun 2017, bahwa
terdakwa sangat menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, bahwa terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil, bahwa terdakwa bersedia menjalani rehabilitasi dan punya tekad yang kuat untuk sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika, bahwa terdakwa terakhir kali memakai sabu pada saat berada di luar negeri, dalam hal ini Thailand, 5 hari sebelum ditangkap di Bogor, bahwa jaksa penuntut umum mengajukan bukti berupa HP iPhone 13 Pro Max warna hijau metalik milik terdakwa Ahmad Doni dengan nomor 087880877. Selanjutnya, bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, saksi ahli Dr. Denny Nur Septiadi di hadapan persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal sesuai keahliannya sebagai berikut, bahwa ahli adalah dokter yang melakukan asesmen dan rehabilitasi penyakit narkotika dan bertugas di BNN Provinsi, bahwa ahli pernah melakukan asesmen terhadap terdakwa Ahmad Doni dan saksi Mustaqim serta saksi Rahmat Hidayat, bahwa terhadap terdakwa Ahmad Doni, saksi Mustaqim dan saksi Rahmat Hidayat, ahli telah melakukan pemeriksaan dan wawancara. Bersimpulan bahwa terdakwa Amar Akbar dan yang lain adalah penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman dengan tingkat ketergantungan sedang bagi dirinya sendiri, bahwa ahli menyerahkan 1 buah dokumen kepada majelis hakim, yakni hasil asesmen atau pengkajian pemeriksaan medis, psikiatri dan psikososial pada penyalahgunaan narkotika atas nama Mustaqim, Rahmat Hidayat dan Ahmad Doni. Namun oleh majelis hakim dipersilakan kepada penasihat hukum agar diajukan bersama-sama dengan pengajuan nota pembelaan. Ahli menjelaskan tentang efektivitas alat tes urin yang dipakai kepolisian Republik Indonesia, yakni hanya maksimal 3 hari sejak pemakaian narkotika sudah negatif jika pemakaian ringan. Ahli menjelaskan tentang efektivitas rehabilitasi pertama sebesar 50% dan pada rehabilitasi kedua persentase keberhasilan lebih besar karena telah mengalami efek jerah sebanyak 2 kali. Yang kedua, saksi Richard Ferdi Gunawan di hadapan persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa saksi adalah Ketua Yayasan Pemulihan Natural Indonesia, bahwa sebagai Ketua Yayasan sekaligus pemilik lembaga rehabilitasi, saksi sering menangani pasien dari rehab berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dilampirkan dalam berkas penggelam ini. Saksi juga sering menerima pasien rehab sukarela yang tidak berdasarkan putusan pengadilan dengan rata-rata ratusan setiap bulannya. Saksi membenarkan bahwa 2017 yang melakukan rehabilitasi terhadap Ahmad Doni, Rahmat Hidayat adalah Yayasan Pemulihan Natural Indonesia atau lembaga yang dipimpinnya. Saksi menyerahkan dokumen, namun majelis hakim dipersilakan kepada penasihat hukum agar disertakan bersama dengan pengajuan nota pembelaan. Yang keempat, tinjauan yuridis, bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan secara jelas bahwa berdasarkan hasil asesmen terpadu dan berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dibuat oleh tim asesmen terpadu Kota Jakarta Selatan atau tim medis dan tim hukum pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang telah bersangkutan merupakan penyalahgunaan stimulansia lainnya atau sabu dengan tingkat ketergantungan sedang dan pola penggunaan rekreasional, dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbunyi demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, maka dakwaan kedua pun dapat dikatakan telah dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Apalagi jelas terdapat cacat juridis dalam penyusunan surat dakwaan kepada JPU. Dalam surat dakwaan kedua JPU kepada terdakwa M. Amar Akbar karena tidak mencantumkan pasal 55 ayat 1 KUHP, padahal dakwaan pertama atau dakwaan kedua sama-sama menuduh terdakwa Amar Akbar bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan perbuatannya. Berikutnya, bahwa fakta hukum tentang cacat juridis dakwaan JPU sangatlah jelas karena JPU menuduh Amar menitip kepada saksi Mustaqim untuk membeli sabu,
barang bukti juga masih berada dalam penguasaan Mustaqim dan pada diri terdakwa Amal Akbar tidak ditemukan bukti apapun selain HP iPhone yang di dalamnya ada pengiriman M-Banking kepada saksi Mustaqim untuk membeli sabu. Artinya, jika memang ingin mendakwakan Ahmad Zoni berbuat demikian, maka wajib hukumnya menyertakan pasal 55 ayat 1 dan ke-1 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan akan menjadi jelas apa peran masing-masing pelaku yang ditulis atau diuraikan dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa kekreditan JPU dalam membuat surat dakwaan yang tidak dicantumkan pasal 55 ayat 1 KUHP tersebut membuat dakwaannya cacat secara yuridis karena tidak sesuai dengan uraian perbuatan dalam surat dakwaan yang nyata-nyata melibatkan saksi Mustaqim sebagai yang membeli dan sebagai orang yang kedapatan barang bukti ada padanya. Bahwa dengan surat dakwaan yang tidak mencantumkan pasal 55 ayat 1 KUHP seharusnya perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan semuanya dilakukan sendiri oleh Ahmad Zoni tanpa bantuan saksi Mustaqim dan faktanya tidak demikian. Bahwa apalagi dalam persidangan terungkap fakta bahwa tes urin positif yang dilakukan. Kondisi yang mulia ini dibilang Jumatan ini bisa dibersihkan. Ya, kemarin kayaknya kita sudah sepakati untuk bilang ya. Ini kalau tidak bisa kesimpulan kita sepakat apa? Bisa kesimpulan langsung? Kita sepakat nanti lanjut lagi jam 3 sore. Kita sudah dituangkan juga semua. Kita bahas. Oke, langsung kesimpulan yang mulia. Oke, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan juga saksi-saksi ahli, saksi adjudge yang diajukan penasihat hukum terdakwa, maka kami untuk dan atas nama terdakwa Muhammad Amal Akbar alias Ahmad Zoni bin Suhaimi bin Zoni mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana ini agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa M. Amal Akbar alias Ahmad Zoni bin Suhaimi bin Zoni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua. 2. Membebaskan terdakwa Ahmad Akbar alias Ahmad Zoni bin Suhaimi bin Zoni dari seluruh dakwaan JPU atau Prisprak. Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain menyatakan terdakwa M. Amal Akbar alias Ahmad Zoni bin Suhaimi bin Zoni terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman pidana menjalani rehabilitasi pemulihan medis dan sosial pada lembaga rehabilitasi Yayasan Pemulihan Natura Indonesia selama 3 bulan. Menetapkan seluruh biaya perkara ini ditanggung oleh negara, atau bila mana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami penasihat hukum terdakwa mau dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa. Jakarta 7 September 8 September. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Abdullah Emil Umar Mahmudi SHMH dan Agung Ahmad Hidayah SHMH. Silakan kesimpulannya untuk dua lagi juga dibacakan kesimpulannya. Izin Yang Mulia.